Garudea atau Garuda adalah nama seorang dari dua anggota ras Garuda pertama, yang satunya bernama Aruna. Dalam suatu versi, ia dikatakan merupakan ayah dari Sempati, burung raksasa yang menunjukkan arah kepergian Rahwana kepada Hanoman dalam epos Ramayana. Garudea biasa digambarkan sebagai sosok makhluk manusia bertubuh emas, bersayap merah atau emas, berkepala burung dengan paruh mirip elang, serta kaki dan tangan yang mirip cakar burung pemangsa. Garuda adalah putra dari Resi Kasyapa dan istrinya Winata. Dan anehnya, dia tidak terlahir dalam bentuk janin, tapi berwujud telur yang wajib Winata jaga sampai benar-benar menetas. Winata sendiri menjaga 2 telur sementara saudarinya Kadru menjaga 100 butir telur. Dari telur-telur yang dijaga Kadru, menetaslah 100 naga. Makhluk berwujud ular kobra berkepala banyak, sementara telur yang dijaga Winata belum menetas juga. Winata lalu punya pemikiran konyol, beranggapan bahwa cangkang telur calon anaknya ini terlalu tebal dan akhirnya memecahkan paksa salah satu telurnya. Hasilnya, anak yang ada di dalam telur itu keluar dalam keadaan cacat tanpa kaki. Nama anak itu Aruna, dan dia sebenarnya juga Garuda, tapi cacat. Aruna marah dan akhirnya pergi meninggalkan ibunya, terbang ke Kahyangan dan mengabdi pada Batara Surya. Antara Winata dan Kadru sendiri terjadi persaingan, dan suatu ketika Kadru mengajak Winata bertaruh, dan ketika Winata kalah, Winata harus menjadi budak Kadru dan anak-anaknya. Garudea sendiri menetas sesaat sebelum Winata kalah bertaruh. Tidak ada budak yang hidupnya enak, dan kebanyakan anak tidak suka melihat ibunya hidup menderita. Garudea juga sama, tapi mengamuk pada naga dan ibu mereka Kadru juga bakal membuatnya dalam masalah, karena mereka semua masih berlindung pada ayahnya Kasyapa. Maka dari itu, Garudea menghampiri Kadru dan 99 naga. Kok 99? Iya, karena satu naga sudah memisahkan diri, namanya Anantasesa, dan menanyakan apa yang bisa ia lakukan supaya mereka mau membebaskan ibunya. Kadru menyadari bahwa meski perkasa, anak-anaknya ini tidak abadi. Karena ingin memberikan keabadian pada para naga, Kadru mensyaratkan Garudea untuk pergi ke Kahyangan dan mengambil tirta amerta dari para dewa. Garudea setuju dan akhirnya ia pergi ke Kahyangan. Pada saat itu, para dewa telah melindungi tirta amerta dengan 3 lapisan perlindungan. Lapisan pertama, cincin api Batara Agni. Lapisan kedua, roda-roda gerigi atau cakram bergerigi raksasa. Lapis ketiga, 2 ular raksasa beracun. Sepertinya mustahil menembusnya, tapi Garudea nekat. Ia diceritakan menembus cincin api menghajar Batara Agni sampai apinya padam, lalu melintasi mekanisme cakram bergerigi itu dengan lincahnya, dan pada akhirnya berhadapan dengan 2 monster penjaga berwujud ular raksasa itu. Singkat cerita, Garudea berhasil mengalahkan 2 penjaga itu dan keluar membawa tirta amerta dalam kendi. Indra yang tahu ada pencuri yang menerobos masuk langsung menghadang Garudea dengan seluruh kekuatan Kahyangan. Tapi Garudea memporak-porandakan barisan pasukan Kahyangan, bahkan sempat merusak Bajra atau tongkat petir milik Indra lalu kabur. Wisnu kemudian menghadang Garudea di tengah jalan. Hasil penghadangan ini terbagi menjadi 2 versi. Versi pertama, Wisnu menawarkan keabadian pada Garudea. Dengan imbalan, Garudea mau menjadi wahana atau tunggangan bagi Wisnu, serta mengembalikan tirta amerta pada para dewa, dan Garudea menyanggupinya. Versi kedua, Wisnu bertengkar dengan Garudea. Setelah adu otot sekian lama tanpa ada yang menang ataupun kalah, Garudea yang tidak sabaran akhirnya mengajukan syarat bahwa ia bersedia melakukan apapun yang Wisnu minta, asalkan Wisnu mau minggir. Wisnu kemudian mensyaratkan Garudea menjadi wahananya dan mau mengembalikan tirta amerta ke Kahyangan. Apapun versinya, yang jelas Garudea kemudian membawakan kendi berisi tirta amerta ke hadapan para naga. Ketika para naga sibuk merayap ke arah kendi itu, Garudea melesat dan membebaskan ibunya, lalu melesat sekali lagi dan membawa kendi air itu kembali ke Kahyangan. Tapi 1 tetes amerta jatuh ke tanah dan para naga rakus kemudian berebut menjilatinya dengan rakus.
Mereka mendapatkan keabadian, tapi sejak saat itu lidah mereka dan keturunannya menjadi bercabang. Pasca mengembalikan Tirta Amerta, Garudeya terbang menuju Waikunta, kediaman Wisnu, dan sejak saat itu menjadi wahana Wisnu.